adik-adik, selamat hari Minggu. Di hari ini, Minggu tanggal 29 Maret 2020, ibadah kita bentuknya masih dalam bentuk online. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita saat teduh dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, doa pribadi dengan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu pertama kita dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Yuk kita berdiri. Pakai gaya ya. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan telah pimpin kami dari malam hari hingga di pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah. Pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang mau berdoa buat teman-teman kita yang sedang sakit, yang sedang kesusahan di luar sana. Dengan sikap berdoa, kita nyanyi lagu Tolong Kawan-Kawan Saya. Tolong kawan-kawan saya yang dalam kesakitan. Tuhan pilihlah mereka, berilah kesembuhan. Ingat pada yang bersusah, berilah penghiburan. Buatlah kami semua menjadi anak Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita buka lagi Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 236. Dihapuskan dosaku. Kita nyanyi bait yang pertama dan yang kedua ya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah
masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan masih pimpin serta ibadah ini. Berkati kami Tuhan, yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami baca dan kami dengar dari kakak-kakak layan kami, dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu. Kali ini kita ibadah dengan format digital ya. Nah, karena ini ibadah, tentunya kita harus persiapkan hati dan diri kita. Sudah siapkan Alkitabnya? Oh iya adik-adik, jangan sambil tiduran ya. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Doa dipandu oleh Kak Feni ya. Ayo Kak Feni. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa, karena Kau telah berkati kami, Kau juga telah menjaga dan melindungi kami di rumah ya Bapa. Ya Bapa, sehingga di hari Minggu ini kami bisa untuk hadir di sini, kami bisa untuk berkumpul bersama dengan teman-teman kami di sini ya Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu di hari Minggu ini walaupun kami di rumah. Ya Bapa, pimpin dan berkati kami dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan Kau juga berkati kami dalam kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kira firman-Mu ini bisa berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, kita buka Alkitab kita hari ini dari Perjanjian Lama, yaitu Ratapan pasal 1, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-17. Sudah dapat? Karena ayat ini panjang, kakak minta Kak Esther untuk baca ya. Halo adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Demikian firman Tuhan. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia ditinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesalah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya.
Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarangnya mereka untuk memasuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk penyambung hidupnya. Lihatlah, ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan yang Kak Esther baca tadi mengungkapkan kesedihan yang menggambarkan situasi keruntuhan atau kehancuran Yerusalem
dari bangsa Babel. Dahulu, kota Yerusalem yang sangat megah dan menjadi kebanggaan orang Yehuda ternyata bisa hancur karena serangan bangsa Babel, sehingga bangsa Yehuda harus merasakan pembuangan. Yerusalem hancur karena bangsa Yehuda mendapatkan penghukuman dari Tuhan, adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang pernah dihukum? Dihukum bisa oleh orang tua atau guru di sekolah. Nah, biasanya bagaimana tuh kalau mendapat hukuman tersebut? Apakah menjalankan dengan senang hati? Sebel atau marah karena merasa dihukum? Atau menjalankan hukuman itu dengan penuh penyesalan? Adik-adik, tahu nggak? Yerusalem dihukum oleh Tuhan itu akibat dari umatnya tidak mau introspeksi diri. Pada saat mereka tidak mengandalkan Tuhan dari hidupnya lagi. Nah, adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan penghukuman dari Allah. Nah, tapi kita juga harus tahu adik-adik, penghukuman dari Tuhan adalah bentuk kasih sayang Allah yang rindu melihat kita sadar akan segala kesalahan. Artinya, kita jangan marah lagi sama Tuhan, orang tua, atau guru kalau kita memang salah dan dihukum atas kesalahan tersebut ya. Orang tua atau guru menghukum kita agar kita bisa mengevaluasi diri. Evaluasi membawa kita kepada kesadaran terhadap kesalahan, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita, adik-adik. Sama seperti isi dari ratapan tadi, menunjukkan bahwa kerendahan hati untuk menyadari kehancuran membuat kita sadar akan kesalahan kita. Jadi kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah pelanggaran mendatangkan penghukuman, dan penghukuman membawa kesadaran untuk mengevaluasi diri. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Sekarang kakak kasih tugas untuk adik-adik. Ayo kita berdoa untuk bangsa yang terkena wabah corona ya. Nah adik-adik, gimana firman Tuhannya? Menarik bukan? Nah adik-adik, kita mau responi firman Tuhan dengan membuka Kidung Ceria kita 302. Judulnya Banyak Perbuatan. Ada yang tahu lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, takut turut selalu perintah Bapak Ibu. Bait yang kedua. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Bait yang ketiga. Tolong aku Tuhan, berilah keampunan, Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati. Ya, sekarang kita mau berdoa ya adik-adik, kita mau doa syafaat. Dan hari ini kita akan berdoa khususnya untuk wabah virus corona yang saat ini sedang mewabah di negeri kita. Kita mau berdoa sama-sama ya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di tengah keadaan Indonesia yang saat ini telah merebak virus corona, kami tetap bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun dalam bentuk online. Tuhan Yesus,
biarlah kami makin mengerti akan firman Tuhan, makin memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan, di saat ini kami mau berdoa buat teman-teman kami dalam kondisi sekolah di rumah. Kami tetap harus rajin belajar, tidak malas-malasan, tapi kami tetap serius dalam belajar. Bimbing sertai kami Tuhan, begitu juga orang tua kami. Tuhan tahu dalam pekerjaan mereka, dalam mereka merawat dan menyayangi kami, Tuhan juga pimpin sertai kesehatan mereka. Tuhan Yesus juga mau pimpin sertai gereja-gereja kami. Tuhan juga mau berencana yang terbaik untuk gereja kami, terutama Tuhan dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan masih mengumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah seperti ini. Tuhan Yesus juga pimpin sertai bangsa Indonesia ini yang saat ini terkena virus corona. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membantu kami dengan kuasa-Mu. Dan Tuhan, kiranya virus ini tidak lama Tuhan di Indonesia, sehingga kami dapat beraktivitas seperti sedia kalanya lagi. Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuni segala dosa pelanggaran yang kami perbuat, agar kami makin layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Dan terima kasih adik-adik untuk hari ini. Dan untuk minggu depan, kita tunggu ya apakah ibadahnya secara online atau kita kembali ke gereja. Ditunggu infonya. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.